Kisah horor kali ini berjudul Wanita Pemesan Bakso. Malam itu 5 tahun lalu tidak seperti biasanya. Jalanan di perkampungan tempat saya biasa menjajakan bakso terasa sepi. Dari pagi sampai jam 9 malam, aku baru bisa menghabiskan 10 mangkok saja yang bisa saya jual. Sepi banget ya malam ini, kata saya dalam hati sambil berjalan mendorong gerobak bakso dan memukul-mukul kentongan untuk memberi tanda bahwa tukang bakso sedang jualan bakso. Tepat di sebuah pertigaan jalan, saya sempat bimbang, mau belok ke kanan atau ke kiri. Dua-duanya terlihat sepi dan akhirnya saya putuskan ambil jalan ke kanan. Barulah saya melewati 2 rumah, ada seorang wanita bergaun putih keluar dari pagar rumah dan memanggil saya. "Bang, baksonya 1 ya?" "Iya bu," jawab saya. Dan saya lihat wanita itu kembali masuk ke pagar. Saya pun langsung menyiapkan 1 porsi bakso yang dipesan. Setelah usai saya menyiapkan 1 mangkok bakso pesanan wanita itu, saya pun mengantarkannya ke rumah tempat wanita itu. Sampai di depan pagar, saya sempat heran. Kok pintu pagarnya ditutup ya? Diselot lagi. Padahal ibu tadi perasaan tidak membuka dan menutup pagar ya, kata saya dalam hati. Saya menepis keheranan itu dan saya buka pagar walaupun diselot tapi tidak dikunci. Saya langsung masuk menuju pintu dan pintunya juga tertutup. Sesampainya di depan pintu, perlahan saya ketok. "Tok tok tok, permisi, ini bu baksonya," kata saya kepada wanita yang tadi saya yakini adalah penghuni rumah ini. Tidak ada jawaban dari dalam rumah, dan saya pun mengetoknya lagi. "Tok tok tok, permisi, ini baksonya bu," kata saya lagi agak keras. Dan akhirnya terdengar langkah kaki dari dalam rumah dan pintu pun dibuka. Dan yang membuka adalah seorang wanita muda dan bertanya, "Ada apa ya mas?" "Ini mbak, tadi ada ibu-ibu di rumah ini pesan bakso sama saya," jawab saya kepada wanita muda itu. "Ibu-ibu? Di rumah ini tidak ada ibu-ibu mas. Saya di sini cuma tinggal bertiga dengan suami dan anak saya mas," kata wanita itu. "Ya tadi sih masuk ke sini mbak," kata saya. Tiba-tiba seorang lelaki muda yang tentunya suami wanita ini keluar dari dalam rumah dan bertanya, "Ada apa sih malam-malam kok ribut-ribut?" "Ini ada abang bakso mengantarkan bakso. Katanya ada ibu-ibu rumah ini pesan bakso. Padahal kan di rumah ini cuma kita bertiga," jawab wanita itu. "Itu aja kok ribut. Ya sudah, sini baksonya biar saya yang makan. Tapi bikinin 1 lagi ya buat istri saya," kata lelaki muda itu. Saya pun bergegas menyerahkan mangkok bakso kepadanya dan bergegas menyiapkan semangkok bakso lagi. Setelah selesai menyiapkannya, saya antar bakso ke rumah tersebut. "Ini mbak baksonya," kata saya sambil menyerahkan semangkok bakso kepada wanita itu. "Duduk sini dulu mas," kata lelaki muda itu sambil mempersilahkan saya duduk di kursi yang ada di teras rumah itu. "Ya mas, terima kasih," kata saya. Dia makan di teras sementara istrinya masuk membawa bakso, dan tak lama kemudian istri menyerahkan bakso yang sudah kosong kepada saya. Mungkin langsung dipindah ke mangkoknya sendiri. "Mas, emang bener tadi ada ibu-ibu pesen bakso. Jangan-jangan kamu cuma ngarang ya, biar baksomu laku," kata lelaki itu sambil berkelakar tersenyum kepada saya.
Untuk apa saya bohong, Mas? Saya kan tiap hari jualan di sini. Memang benar kok, tadi ada ibu-ibu yang pesan, jawab saya. Ciri-cirinya gimana, Mas? Tanya lelaki muda itu. Ya, ibu-ibu yang tidak terlalu tua sih. Pakai baju panjang warna putih, rambutnya agak pirang, jawab saya. Lalu, dari mana asalnya dan kemana? Tanya lelaki muda itu. Tadi sih keluar dari rumah ini dan masuk lagi ke rumah ini, Mas. Tapi saya heran, saya tidak mendengar dia membuka pintu dan menutup pintu pagar. Padahal waktu saya masuk pagarnya ditutup selot. Dan waktu saya buka selotnya bunyinya juga cukup keras, Mas, jawab saya. Ya, tidak salah sih. Kata orang di sekitar sini, memang kadang-kadang muncul. Tapi saya sampai hari ini belum pernah tuh ketemu sama dia, kata lelaki muda itu. Maksudnya, Mas? Tanya saya lagi. Lelaki muda itu pun menjawab, kata orang-orang di sekitar sini, dia itu makhluk halus yang tinggal di rumah ini. Itu sih kata orang-orang. Kami sendiri yang tinggal di sini pun belum pernah bertemu. Langsung merinding bulu kuduk saya mendengar penjelasan lelaki muda itu. Ada rasa takut yang menjalar di dalam tubuh saya. Dan rupanya ketakutan saya terlihat oleh laki-laki muda itu. Ya, gak usah takut, Mas. Biasa aja. Ini, Mas, uangnya, kata lelaki itu sambil menyodorkan uang 10 ribuan rupiah kepada saya. Baik, Mas, terima kasih ya, Mas, kata saya sambil bergegas meninggalkan rumah itu. Setelah selesai, saya meletakkan mangkok di dalam gerobak. Dengan penuh rasa ketakutan, saya pun langsung mendorong gerobak dan menjauhi rumah itu. Sekian.